Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa kembali di program Syiar Ramadan. Pemirsa PKTV, apa kabar Anda yang saat ini sedang menyiapkan menu berbuka puasa? Semoga hari ini berkumpul bersama keluarga, menunggu adzan maghrib dan selalu berbahagia ya. Dan doa kami Anda selama menjalankan puasa selalu tetap bahagia. Pemirsa PKTV yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong, Kuta Timur, Kota Bontang maupun Kalimantan Timur yang saat ini sedang berbahagia. Kita setiap sore menemani Anda di program siar ini dengan berbagai tema dan pembahasan. Nah, pada sore hari ini, alhamdulillah, kerjasama dengan Yayasan Baitur Rahman, kita menghadirkan salah satu narasumber yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di studio PKTV. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Kiai Haji Agus Sudarmaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh. Nggih. Beliau ini jauh-jauh dari Bogor ya, Ustaz. Terima kasih. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Bogor. Nah, di saat Bogor ini sedang diberitakan curah hujan tinggi gitu ya. Di kota di dekatnya ada Bekasi, Jakarta sedang mengalami banjir, ya semoga bencana di sana segera teratasi dan kita berdoa tidak terulang kembali ya. Ini semuanya adalah bencana ya, mungkin entah ada peringatan, entah memang kita harus mulai waspada dengan hidup kita yang selalu harus bersih, harus disiplin ya. Sesuai dengan itu maka kami akan membahas sebuah topik yang sangat menarik menurut saya. Ini kayaknya tidak pernah kita bahas ini selama Ramadan yang tahun kemarin atau yang sekarang ya. Tapi alhamdulillah ini pembahasan menarik. Kita coba angkat tema tentang etos hidup muslim. Nah, tentunya bagi Anda yang pemirsa PKTV yang setiap hari mengikuti acara ini juga apa sih etos hidup muslim, tiba-tiba kita membahas itu. Mungkin Anda juga, oh iya ya, nanti semoga akan berpikir begitu ya, oh iya ternyata harus seperti ini ya, kita hidup itu harus seperti ini. Nah, kita menghadirkan salah satu narasumber, beliau juga kesehariannya atau terkenal juga dengan psikolog muslim. Sangat pas sekali sebagai psikolog muslim, beliau mungkin sudah malang melintang ke daerah-daerah di Indonesia, maka pada saat kehadirannya di Kota Bontang untuk kedua kalinya nih Pak, ya? Betul Pak. Bontang ya, alhamdulillah. Kita mencoba diskusi, kita mencoba membedah mungkin ya etos hidup muslim itu menurut pandangan beliau seperti apa. Baik pemirsa PKTV, langsung saja mungkin kita kasih kesempatan Pak Ustadz untuk memberikan prolog dulu, nanti setelah itu baru saya tanya jawab tentang ini. Silakan Pak Ustadz, mungkin waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pak Teguh, terima kasih sudah mengundang saya ke studio PKTV ya. Sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Amin, amin. Juga program ini seterusnya diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Saya tertarik untuk sedikit berbagi pengalaman nih Pak Teguh. Silakan. Tentang psikologi Islami. Jadi waktu bencana atau musibah nasional ya di Aceh. Ya. Tsunami Pak, tahun 2005-2006 itu ya. Saya termasuk salah satu yang dikirim oleh Kementerian Menpora bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Fatah. Waktu itu menterinya Pak Adiaksa Daud ya. Dikirim untuk membantu trauma healing Pak. Ya, ini sebenarnya kalau tadi Bapak sampaikan ada berita tentang bencana atau musibah di Bogor
Jabodetabek lah Pak ya. Iya, Itu Jabodetabek. memang diperlukan semacam intervensi psikologi Pak. Nah, bagaimana orang-orang yang kehilangan hartanya, Oke. itu bayangkan Pak Teguh, Ya. kalau kita kebanjiran 1,5 meter rumah dan tidak punya waktu untuk mengevakuasi barang-barang berharga, tentu banyak yang hilang. Ya, dari perabotan, elektronik, laptop di situ isinya data Pak, Iya, betul. kemudian dokumen-dokumen, waduh Dokumen-dokumen. itu sebuah kehilangan. Iya. Nah, dalam kaitan ini intervensi psikologi yang selalu dilakukan itu biasanya berbasis kepada psikologi yang biasa, Pak. Padahal umat yang paling banyak di Indonesia itu umat Islam. Umat Islam. Maka yang pas, lebih pas lah, itu intervensinya psikologi Islam. Nah, itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari tahun 2005-2006 di tsunami Aceh. Jadi contoh Pak, lalu kalau begitu banyak barang-barang harta kita yang hilang, apa yang kita lakukan? Ya, kalau psikologi biasa kan menggunakan berbagai macam intervensi psikososial atau Ya. apa gitu ya, atau psikoterapi apa-apa. Kalau kita menggunakan pendekatan apa Pak? Pendekatan muhasabah. Satu ya. Kita bermuhasabah apa yang keliru dalam hidup kita Pak. Ya. Mungkin karena kita, mohon maaf ya harus kita sampaikan, kurang dekat ibadahnya pada Allah. Oke. Kurang lengkap kalau berzakat. Harusnya zakat kita itu 2,5% ya Pak Teguh ya. Misalnya gaji kita nih, gaji kita ada 8 sampai 10 juta katakanlah ya. Itu 2,5% harus kita keluarkan Pak. Kalau 10 juta gaji kita, jangan kurang dari 250.000 sampaikan ke badan amil zakat ya. Nah, itu yang kita ajak muhasabah. Yang kedua, kita minta berdoa, ajak berdoa. Ada doanya yang diajarkan Kanjeng Nabi, Pak. Kalau ada musibah, kita kehilangan harta, kehilangan apa-apa ya, itu doanya Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala dengan sabarnya aku menerima musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Nah, itu diucapkan kalau pertama kali dapat musibah, Pak. Insya Allah dikabul sama Allah. Karena orang begitu dapat musibah dan dia sabar, itu langsung diangkat pahalanya, Pak. Dan dia langsung dijanjikan ganti yang lebih baik. Nah, ini mungkin saya bisa mengatakan ini dan didengar oleh para pengambil keputusan tingkat daerah maupun nasional. Bantulah mereka yang sedang mendapat musibah itu dengan kemudahan-kemudahan layanan administrasi, Pak. Misalnya akte lahir anak-anaknya rusak semua, Rusak, Pak. iya. Tolong dibantu. Cukup dengan surat dari RT RW selesai. Jangan sampai RT RW lurah camat itu merepotkan. Ya, Pak. Yang penting kan sudah punya, mungkin saya yakin teman-teman sudah mengamankan data ini juga, pengamanan data di era digital, Pak Teguh. Ya. Kita punya data itu di-scan atau dipoto ya, kirim ke cloud atau apa gitu ya. Nah, Simpan. ini ya, akhirnya kita lebih aman gitu. Nah, kemudian bentuk yang lain adalah kita juga berempati kepada rekan-rekan yang kena musibah. Kita bantu rumahnya. Jadi itu menghibur kita. Dan ini ternyata dari pengalaman orang-orang di Aceh, saudara-saudara kita di Aceh yang terkena musibah tsunami, itu mengejutkan dunia psikologi internasional. Karena apa? Recovery mental mereka begitu cepat, Pak. Itu ada penelitiannya. Biasanya begitu kena musibah, ada yang disebut sindrom pasca trauma, Pak. Sindrom. Sindrom pasca trauma itu orangnya jadi bingung. Tiba-tiba cerit-cerit nangis malam itu ada mimpi buruk, ya Pak. Susah berkonsentrasi, kehilangan selera makan. Itu sindrom pasca trauma. Tetapi orang-orang Aceh kok sebentar saja, Pak. Karena mereka orang-orang Aceh itu dasarnya muslim yang baik. Muslim yang baik, dan begitu mendapatkan sentuhan-sentuhan rohani, mereka bangkit lagi. Nggak usah kemudian, mohon maaf, termasuk yang negatif itu membentuk mental tangan di bawah, maunya minta sumbangan-sumbangan. Gitu Pak Teguh ya? Ya, ya. Kemudian menunggu sumbangan baru-baru bangkit. Enggak, tapi ada orang yang diam-diam dia sudah bangkit sendiri tanpa komplain, tanpa keluh kesah. Tiba-tiba rumahnya sudah mulai kelihatan
dia bangun, Pak. Hmm. Itu orang tanpa keluh kesah. Nah, baik, sekarang kita kembali ke tema, yaitu etos hidup Muslim. Ikhwan dan akhwat para pemirsa PKTV, etos hidup itu apa? Etos hidup itu adalah satu, kalau kita katakan khitoh ya, manhaj atau satu jalan yang kita jalani di dalam hidup, sehingga kita tetap berada pada jalan itu. Dan kalau kita tetap berada dalam jalan itu, insya Allah kita sampai ke tujuan yang kita harapkan. Apa tujuan kita harapkan? Hidup bahagia, mulia, selamat dunia dan akhirat. Nah, seperti doa kita, ya seorang muslim kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak berhenti, Pak. Wa fil akhirati hasanah. Di dunia mendapat kebaikan, di akhirat mendapat kebaikan, dan ditambah lagi ini. Ini doanya dari Al-Quran. Wa qina adzabannar. Ya. Ditambah dengan lindungilah kami daripada api neraka. Nah, jadi etos hidup seorang muslim itu apa intinya? Intinya adalah takwa. Takwa ini konsep yang utama di dalam Islam, Pak. Jadi takwa itu termasuk konsep inti di dalam Islam. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh semua khotib, ya semua khotib, kan ada korps khotib ya, ada pasukan khotib yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk setiap Jumat kalau ada khutbah Jumat wajib disampaikan wasiat takwa. Wasiat takwa ini wajib. Kalau tidak disampaikan gugur, batal khutbahnya. Kan itu merupakan rukun dari khutbah Jumat, bahkan khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya khutbah-khutbah lain, ya termasuk khutbah nikah. Khutbah nikah itu isinya takwa, Pak. Teguh. Jadi orang sebelum berangkat, maka saya sampaikan ini lebih tegas lagi bahwa hidup seorang muslim itu adalah beretoskan takwa. Karena di Quran di ayat 197 surah Al-Baqarah disebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kamu. Kalau orang disuruh berbekal, ini konteks ayat itu sebenarnya berkaitan dengan perjalanan haji. Ya. Orang berjalan haji itu perjalanan yang spesial. Lahir batinnya disiapkan, bukan cuma itu aja, belanjanya juga. Dan tidak sedikit orang yang tidak pulang dari tanah suci, tetapi harus dimakamkan di tanah suci. Banyak ya Pak ya? Ya. Banyak. Orang-orang yang pergi haji, jangankan pergi haji, umroh, itu sudah diwanti-wanti sama pembimbingnya dari rumah. Kalau nanti diajak sholat jenazah setiap selesai sholat fardu, jangan kaget. Karena banyak orang yang dibawa jenazahnya ke depan jamaah masjid, terutama Masjidil Haram Pak ya. Itu disolatkan jenazahnya Pak. Tiap sholat itu. Tiap sholat. Ya. Kenapa? Karena mereka diambil ketika sedang beribadah di tanah suci. Nah, konteks perjalanan yang spesial itu oleh Allah disuruh berbekal. Berbekalnya bukan Pak Teguh berbekalah dengan uang sekian dolar, tidak. Pak Teguh berbekalah dengan bahan pangan, pakaian dan lain-lain. Tapi yang pertama adalah yang utama dengan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu karena bekal yang paling baik adalah takwa. Begitu juga orang mau mengarungi mahligai pernikahan. Bahtera pernikahan sebelum berangkat dipesankan oleh mertua atau orang tua laki-laki dari perempuan dalam khutbah nikahnya itu ada 4 ayat yang dibaca, dan 4 ayat ini intinya adalah tentang bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah. 4 itu yang sering dibacakan oleh Nabi SAW adalah pertama surah Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan sebagainya. Yang kedua surah An-Nisa ayat pertama, dan berikutnya surah Al-Ahzab ayat 70 ya. Dan ini
Intinya takwa. Artinya sepasang lelaki perempuan yang kemudian diikat dalam kontrak perkawinan Islam, itu jalan yang akan ditempuhnya penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Seperti halnya bahtera, perahu yang berangkat dari pelabuhan. Kalau masih di perairan dekat dengan pantai, gelombangnya masih belum besar ya Pak ya. Tapi begitu masuk ke perairan makin dalam, itu gelombangnya makin dahsyat, anginnya makin kencang. Sehingga bekal yang disampaikan oleh agama kita tidak lain dan tidak bukan takwa. Nah, dengan takwa ini insya Allah orang akan selamat hidupnya. Tadi kalau kita bicara tentang tema dari program Ramadan, syiar Ramadan PKTV adalah menggapai kebahagiaan Ramadan, Pak ya. Nah, hidup bahagia. Hidup bahagia itu bahagia kapan? Di sini atau nanti? Bahagia yang dimaksud oleh Islam adalah fid dunya wal akhirah. Begitu Pak Teguh nggih. Jadi ikhwan sekalian, orang bertakwa itu harapannya Tuhan. Tuhan sendiri yang berharap kita semua ini orang-orang yang memeluk Islam bertakwa kepada Allah. Karena apa? Dengan ketakwaan hidup kita insya Allah bahagia. Satu yang dicari orang berumah tangga ya. Paling pertama adalah hidup bahagia. Betul Pak Teguh? Ya. Yang kedua, sejahtera. Sejahtera itu keperluan-keperluan hidup tercukupi. Anak-anak sekolah bisa sampai perguruan tinggi. Mau menikah bisa diantarkan orang tuanya. Itu sejahtera ya Pak. Karena ada istilah keluarga prasejahtera. Nah, ini keluarga yang belum sejahtera karena apa? Ekonominya belum mampu ya. Nah, kita mengharapkan keluarga kita tuh sejahtera dengan takwa. Orang takwa Pak Teguh itu dijamin oleh Allah. Orang takwa rezekinya dijamin sama Allah. Jadi kita lihat banyak yang saya saksikan teman-teman saya meskipun mohon maaf hidupnya itu sederhana. Dia cuma guru ngaji, guru madrasah, atau seperti saya seorang dai yang kemana-mana meninggalkan keluarga. Seperti saya meninggalkan keluarga ini 9 hari Pak Teguh. Oh. Iya, 9 hari saya meninggalkan keluarga. Kemudian saya lihat kehidupan mereka karena fokus hidupnya itu kepada takwa. Dia jalani hidup dengan takwa. Itu dijamin sama Allah. Hidupnya nggak neko-neko. Jadi orang takwa ini hidupnya jauh dari neko-neko. Eksperimen. Cukup dia. Takwa itu apa? Takwa itu cukup taat sama Allah. Hubungan dengan Allah bagus. Hubungan dengan manusia sama manusia. Jadi secara vertikal kepada Allah itu bagus. Secara horizontal dengan sesama hidup juga bagus. Ini orang takwa. Jadi kalau saya ketemu sama Pak Teguh, Assalamualaikum, kemudian bersalaman, itu tanda orang takwa Pak. Nih. Pak Teguh kalau ketemu orang, salaman kemudian saling menyapa, hatinya senang, bahagia apa susah Pak? Bahagia. Bahagia. Itu saja sama Allah sudah dibagi kebahagiaan di dunia. Nanti di akhirat Pak Teguh, dosa kita diampuni Pak. Ketika kita bersalaman, saya salaman Pak Teguh nih. Sebelum kita lepas nih, Allah udah gugurkan dosa kita Pak. Karena bagi Allah, berapapun besar dosa kita, mudah saja untuk menghapusnya. Begitu ya. Nah, kemudian sesama muslim saling menolong. Itu tanda takwa. Nah, jadi, begitu dia mengarungi kehidupan, dapat pertama bahagia, sakinah Pak. Sakinah mawadah warahmah. Karena apa? Hidupnya gantungnya ke Allah, bukan ke yang lain. Nggak punya apa-apa, mintanya ke Allah. Ya Allah, besok anakku mau ujian. Masih 3 bulan lagi ya, tapi kami belum punya anggaran untuk persiapan ujian. Mintanya ke Allah, dikasih sama Allah. Dengan cara yang ajaib, itu disebut dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Jadi itu yang kedua. Pertama bahagia, yang kedua sejahtera. Ya, yang ketiga mulia. Ada nggak orang bahagia tapi tidak mulia? Banyak.
Ada nggak orang sejahtera tidak mulia? Banyak. Orang sejahtera, mohon maaf, mobilnya banyak, rumahnya besar, bahkan rumahnya banyak lagi. Ya, belum tentu bahagia, belum tentu mulia. Tiba-tiba ada berita dia masuk KPK, Pak. Nah, itu kan tercoreng aib, ya. Aib hidupnya di dunia saja sudah aib, apalagi di akhirat. Orang takwa menjauhi hidup seperti ini. Jadi dia tidak mau, Pak, orang takwa itu hatinya punya kompas. Jadi disebut dengan kompas moral. Diajak kerjasama, tiba-tiba kok dia mencium sesuatu yang tidak benar nih. Wah, ini nggak benar kok. Meskipun angkanya besar, bukan ini yang saya cari. Bukan ini yang saya cari. Karena dia cari kemuliaan, dan yang keempat, keselamatan. Jadi pertama bahagia, kedua sejahtera, yang ketiga mulia, yang terakhir selamat dunia dan akhirat. Oh, ini saya nggak mau, Pak. Bukan apa-apa, bukan saya nggak tertarik, bukan saya tidak menghormati persaudaraan kita, tapi menurut saya ini batil. Ini tidak betul di hadapan Allah. Saya khawatir kita kena azab sama Allah. Bukan ini hidup yang saya ingin. Mohon maaf, kalau mau cari orang ahli, banyak lebih ahli dari saya. Tapi saya mohon maaf, mundur deh. Ini memang untuk mengucapkan gitu itu seringkali lidahnya keluh. Mengapa? Tidak enak sama teman-teman, ya kan? Yang kedua, lihat angkanya besar, kok tidak ikut proyek yang dimacem-macem ini ya, Pak ya. Nah, ini kompas moral ini, Masya Allah, begitu penting buat seorang bertakwa. Jadi orang bertakwa, sekali lagi, etos hidupnya dengan Allah, dia jaga kemuliaan di hadapan Allah, marwah dia di hadapan Allah itu betul-betul dia jaga, dia amanah, dia taat kepada Allah. Dan yang kedua, hubungan sesama manusia juga baik. Sebagai penutup untuk sesi pemaparan ini, Pak Teguh, konsep takwa yang disampaikan oleh para ulama adalah melaksanakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Itu standar, semua orang sudah harusnya ikut itu. Secara khusus, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau saudara sepupunya Kanjeng Nabi SAW, ya, itu mengatakan takwa itu ada 4. Al-khauf lil khalil. Takut kepada Allah, yang al-khauf fil jalil, kepada yang maha kuasa. Takut kepada Allah. Yang kedua adalah beramal, wal amalu bit tanzil. Beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah dalam bentuk Quran dan Sunnah. Jadi orang bertakwa nggak jauh-jauh dari kitab Al-Quran. Banyak membaca Quran, mendengarkan para ulama membedah Al-Quran, dan mengamalkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Sikap qanaah terhadap pemberian Allah meskipun sedikit, Pak. Jadi orang takwa ini nggak terpengaruh dengan gemerlapnya hidup, Pak. Tetangga kiri kanannya sudah beli ini, beli itu, dia nanti dulu dah. Istrinya dengar-dengar, ya katanya pinjol itu mudah loh syarat-syaratnya. Juga ada yang syariah. Pinjol syariah, Pak. Pinjaman online syariah. Itu juga ada, Pak. Diiming-iming pinjaman online syariah. Gimana? Nah, kita kan punya Allah. Kita minta sama Allah. Dan kita juga nggak perlu-perlu banget barang itu. Ya, itu kamu jangan terpengaruh iklan-iklan yang membuai, melenakan kita. Nah, istri yang takwa, dengar suaminya sampaikan, taat dia sama suami. Karena suaminya taat kepada Allah. Jadi, ridho, qanaah dengan pembagian Allah meskipun kecil, itu udah hatinya karena apa? Hatinya sudah kaya. Dia punya Allah. Aku butuh apa lagi? Oh, aku minta besoknya dikasih sama Allah, Pak. Ngapain pinjol? Ya. Nah, yang terakhir, persiapan untuk ke akhirat. Jadi orang bertakwa itu
punya persiapan untuk negeri akhirat. Intinya etos hidup seorang muslim itu tidak berhenti ketika dia selesai, anaknya pada sekolah, pada nikah, selesai, tidak. Selama hayat di kandung badan, dia sudah pensiun jadi ayah karena anaknya sudah apa? Sudah selesai dan mandiri masing-masing. Dia pensiun sebagai karyawan atau sebagai pengusaha atau apa, tetap dia punya hubungan dengan Allah. Dia ingin berbuat kepada sesama, ya. Saya kira itu Pak Teguh. Baik. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah menjadi orang bertakwa kepadanya. Amin. Amin. Ya Allah. Baik pemirsa PKTV, sekilas meskipun yang disampaikan itu langsung langsung paham ya, meskipun tadi singkat-singkat, tapi menurut saya langsung kita bisa memahami, etos hidup Muslim itu seperti itu, dan memang takwa yang paling penting, yang mendasari dari sekian kehidupan kita itu mendasari adalah takwa. Kalau kita takwanya itu sesuai atau benar gitu ya, maka pengaruhnya bisa memengaruhi kehidupan kita. Yang tadi dikatakan beliau, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan, kemuliaan. Nah ini mempengaruhi dari etos kerja kita yang sesuai, yaitu takwa. Maka kita malah dituntut ini, etos hidup Muslim ini dituntut untuk ya harus, kalau menurut saya ya harus kita lakukan. Apalagi kalau kita tadi mendengar dari pesan beliau, ya kita hidup kita ini biar yang horizontal maupun yang vertikal ini kita serahkan, bahwa kita ini memintanya kepada Allah, takwa kepada Allah, dan sikap dasar tadi menghindari atau melakukan yang beliau Allah perintahkan dan menghindari yang Allah larang. Nah itu sudah prinsip yang sangat dasar yang mesti harus Anda lakukan. Saya pikir ini sangat tepat sekali saat ini Anda mulai merenung, saya kira seperti itu ya, merenung benar enggak sih yang saya lakukan selama ini seperti itu. Nah ini sangat penting sekali. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan ini. Nah selanjutnya gini, persoalan sekarang mungkin ya Pak Ustadz ya, mungkin semoga ini menjadi pesan juga bagi pemirsa PKTV. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etos Muslim ini dalam kehidupan yang modern? Ya. Saat ini tuh kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup yang mengatasnamakan modernisasi. HP yang setiap hari menempel gitu, terus informasi-informasi yang antara benar dan hoak ini kadang-kadang kita sulit untuk memadukan. Hubungan kita dengan masyarakat, orang tua maupun dengan masyarakat itu kadang-kadang juga berbeda dengan zaman-zaman yang dulu mungkin. Apakah ini bagaimana menurut Pak Ustadz menghadapi kehidupan yang modern sementara etos hidup Muslim itu harus kita jalankan? Monggo Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pak Teguh, para pemirsa PKTV, Kaltim yang Allah sayangi, orang bertakwa itu selalu hidup dari zaman ke zaman. Orang takwa itu ada dari zaman Nabi Adam, Pak. Mulai zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam nanti sampai zaman akhir, zaman selesai kiamat itu masih ada orang takwa, Pak. Maka itu sebenarnya Allah itu berharap setiap manusia yang diciptakan itu bertakwa. Tetapi tadi kata Bapak, tantangannya begitu dahsyat sehingga sifat bawaan manusia diantaranya adalah tempatnya lupa dan berbuat salah. Al-insan mahal khoto' wan nisyan, Pak. Jadi kadang-kadang manusia itu berbuat salah dengan sengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Hampir setiap manusia, Pak. Kita hitung saja kekeliruan kita. Kalau kekeliruan yang membuat diri kita itu rugi atau mendapatkan satu kesusahan, itu mungkin nggak terlalu berdampak pada orang lain, Pak. Tapi kalau
kekeliruan kita, kelalaian kita, ya contoh nih kasus banjir di Jabodetabek. Banjir, Pak. oke. Kalau kekeliruannya karena apa? Petugas yang menjaga indikator tanggul itu lupa. Ngantuk, Pak. Sehingga lupa memberitahu ya central office, Pak, ya, kantor pusat, itu tenggelam, Pak. Itu lalai, Pak, manusia. Iya. Nah, apa yang membuat lalai manusia, Pak Teguh? Ya dunia ini, Pak. Dunia ini. Semua yang digelar di dunia ini oleh manusia dalam berkehidupan itu bisa melalaikan. Namanya dunia. Dunia itu melalaikan, Pak. Kadang terbuai juga. Terbuai, Pak. HP itu salah satunya. Ya. Termasuk, mohon maaf, Pak, harta benda kita memuaikan. Istilahnya melenakan, terbuai. Iya. Contoh, Pak Teguh, waktu kita cuma punya sepeda, ke kantor bawa sepeda saja, Pak, itu cukup menggembok. Nggak ada kekhawatiran dulu, Pak, ya. Ya. Nah, naik sedikit kita beli Honda bebek. Itu karena banyak kasus-kasus kehilangan, Jadi khawatir. Nah, was-was. Akhirnya apa? Kita jadi agak sibuk dengan benda itu, Pak. Ya. Jadi harta itu, kata Quran, itu menyibukkan manusia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, Pak. Itu harta benda melenakan kita, Pak. Menyita waktu, Pak. Naik lagi motornya ganti roda 4, itu makin menyita waktu, betul nggak, Pak? Nyucinya, garasinya, itu akhirnya ikhwan sekalian, orang bertakwa itu tidak terikat dengan kebendaan. Dia dikasih oleh Allah. Motor disyukuri, ya sekedarnya saja. Tidak menyibukkan dia. Mas, ditelepon sama, Mas, sudah mau buka puasa loh, jenengan di mana? Wah, aku lagi nyuci mobil kok, gimana? Ya, nanti saja dong, Mas. Anak ada nunggu. Ya, kalau orang Jadi hilang waktunya. Hilang waktunya, Pak. Gara-gara sibuk dengan hartanya. Belum lagi kalau dikasih harta yang banyak, Pak. Jadi orang yang bertakwa itu, Pak Teguh, dia berjarak dengan harta benda dan menjaga komitmen hatinya itu zikir kepada Allah. Kalau orang Jawa bilang kan eling lan waspodo gitu, Pak, ya. Itu sebenarnya dari para wali. Wali Songo kita itu mengajarkan takwa, Pak. Maka ini kalau kita menggunakan budaya Jawa, pakaian yang digunakan oleh orang-orang alim, ulama, itu biasanya baju takwa. Baju takwa. Iya, Pak, ya. Nah, itu baju takwa itu ya kayak kita baju gini, gitu ya. Tapi warnanya gelap dia. Karena simbol dia tidak menginginkan yang lain-lain. Iya, sederhana. Nah, terhadap semua gemerlap ujian dan cobaan di dunia ini, orang takwa punya filter, Pak. Tidak membiarkan dirinya terlarut dengan harta benda. Kata Quran, yang membuat manusia lupa itu harta benda dan anak-anak, termasuk wanita kita, Pak. Itu. Anak-anak ini bikin Pak, ujian sebenarnya. Makin banyak anaknya makin ujian. Kenapa? Kalau anak tidak dididik dengan takwa, Pak Teguh, waduh, urusannya dengan polisi, urusannya dengan rumah sakit, urusannya dengan macam-macam, Pak. Karena anak tidak dididik dengan benar. Jadi takwa ini akhirnya juga jadi etos atau manhaj tarbiyah kita, etos pendidikan kita itu takwa, Pak Teguh. Jadi singkatnya merangkum jawaban saya kepada pertanyaan Pak Teguh, gimana semua gemerlap ujian dunia ini kita sikapi sebagai orang bertakwa. Gimana takwa kita menjadi jelas, takwa menjadi solusi karena apa? Tadi, Pak, filter atau kompas moral, ya. Oh ini, nah itu bagaimana bisa menghidupkan kompas moral, Pak Teguh? Nah ini ada triknya, Pak. Iya, gimana tuh? Bayangkan HP Pak Teguh di suatu tempat blind spot atau tidak dapat sinyal.
Sebabnya apa, Pak? Pertama, pemancarnya jauh. Betul nggak, Pak? Ya. Nah, sehingga sinyalnya tidak terdetek. Yang kedua, tempatnya terhalang, misalnya ada sutet, Jaringan jaringan-jaringan yang mengganggu. mengganggu. Ya. Yang ketiga, memang HP kita sedang error. Atau HP kita ini bukan error saja, tidak support karena teknologinya ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Iya. Sekarang jangan pikirkan pemancar rahmat dan hidayahnya Allah itu. Dua kata, Pak, rahmat dan hidayah Allah ya. Maka ada namanya rahmat hidayat. Itu nama yang lengkap sebenarnya, itu rahmat hidayah. Double. Pemancar Allah itu ada di mana-mana karena Allah menebar rahmat Allah itu ke seluruh penjuru langit dan bumi, Pak. Seharusnya orang mendapat hidayah dan rahmat Allah itu dimanapun dia berada. Tapi masalahnya mesinnya yang di dalam badan dia itu memang bermasalah, Pak. Mesinnya apa? Bernama kolbu. Kolbunya bermasalah. Tadi contoh, mohon maaf. Kok tidak support teknologinya, Pak Teguh? Teknologinya kok tidak support? Tidak di-upgrade. Jarang sinau, Pak. Jarang belajar, jarang baca Quran. Maka caranya adalah bagaimana kolbu itu di-upgrade dengan kekuatan Quran. Baca Quran. Hati kita dibuat lembut. Dengan baca Quran itu mesinnya diperbaiki, Pak. Mesin kolbu itu. Terutama di bulan Ramadan ini, Pak Teguh. Mesin kolbu kita diperbaiki, karat-karatnya itu dihancurkan oleh Allah, dibersihkan. Namanya penghapusan atau pengampunan dosa. Maghfirah, Pak. Maka doanya kan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, Pak ya. Dan satu lagi hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan hati yang sungguh-sungguh, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi mesin kita yang terganggu karena karat-karat tadi, Pak, masalah-masalah fisik itu digugurkan oleh Allah. Bersih lagi, Pak, mesin kolbunya. Jadi set ya. Di set up ulang. Bukan cuma set up ulang, diprogram ulang, Pak, dengan apa? Rahmat. Karena kita baca Quran, itu dia di reprogramming, Pak. Lebih apa? Sensitif, lebih kuat untuk menerima jaringan, ya, jaringan itu udah kuat jaringannya Allah. Nah, jadi hati itu diperbaiki selama bulan Ramadan ini. Maka takwa di bulan Ramadan ini sebenarnya takwa sedang mendapatkan recharge. Atau dicas ulang, ya, Pak ya. Maintenance. Begitu kurang lebih, Pak Teguh. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik, pemirsa PKTV, beberapa hal sudah disampaikan beliau, terutama dasar takwa tadi memang itu menguatkan kita bagaimana kita hidup, etos hidup kita itu benar-benar bisa dilakukan di masyarakat. Saya kira hal-hal yang lain nanti akan coba saya tanyakan. Kita akan ikuti pesan-pesan dari kami. Setelah itu kita akan ketemu lagi tetap di Syiar Ramadan. Baik, pemirsa PKTV, masih di sore hari sambil Anda menunggu menyiapkan menu berbuka puasa, kita di acara Syiar Ramadan menemani Anda bersama keluarga Anda di rumah. Tadi kita sudah membahas dengan narasumber dari beliau ini jauh-jauh dari Bogor. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah di Bogor sana, ya. Dan alhamdulillah hadir di Kota Bontang menemani Anda dengan tema yang cukup luar biasa, yaitu etos hidup Muslim. Tadi yang Anda menikmati acara ini mulai dari awal mungkin sudah memahami ya apa itu, apa yang dimaksud dengan etos hidup Muslim, termasuk pengaruh melakukan etos hidup Muslim itu seperti apa, dan tentunya bagaimana cara hidup sesuai dengan
etos hidup Muslim. Tadi sudah sedikit diulas. Nah, saya akan melanjutkan bersama Kiai Haji Agus Darmaji. Beliau juga termasuk psikolog Muslim yang sudah kemana-mana ya di daerah-daerah secara nasional. Banyak hal lah yang beliau sudah sampaikan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Kalau kita itu kan hidup bermasyarakat ya, berukhuwah Islamiyah di masyarakat. Apa yang menjadi catatan agar kita semakin kuat bahwa di masyarakat itu kita bisa selalu memegang teguh etos hidup Muslim ini, sehingga atau juga bukan persoalan ini bermacam-macam ya di masyarakat tuh, menghadapi modern tadi, terus menghadapi sifat-sifat yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Tentunya sifat sabar itu kan harus terus ini ya. Tapi kadang-kadang emosi orang itu kan di luar bisa lepasan itu. Ya, saya mencontohkan sedikit yang tadi karena kita tadi sedikit tentang bencana contohnya ya. Kadang-kadang orang itu susah mengembalikan secara psikologis, tapi di Aceh tapi cepat gitu karena dia berpegang pada dengan takwa. Nah, ini kalau di sini mungkin karena ukhuwah Islamiyah ini tidak hanya bencana yang dihadapi, tapi bencana manusia ya. Dengan menghadapi berita-berita yang kayak kasus korupsi yang semakin banyak. Tentunya kan kita ini jadi gamang gitu loh, Ustaz. Ini kok sementara ukhuwah Islamiyah menuntut kita untuk hidup yang selalu harus bertakwa. Nah, kira-kira bagaimana menghadapi kehidupan berukhuwah Islamiyah yang saat ini sedang dihadapkan dengan seperti ini. Tantangannya nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Teguh dan para pemirsa yang Allah sayangi, alhamdulillah kita sudah berada di dalam keadaan muslim mungkin sejak lahir ya. Dan itulah yang harus kita kembangkan, dan salah satu tanda orang bertakwa adalah berkembang hidupnya itu, bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menyumbang. Ya, jadi tumbuh, kembang, nyumbang, Pak. Ya, gampangnya begitu. Tumbuh, kembang, nyumbang. Tidak mungkin orang takwa tidak menyumbang, karena ayatnya di dalam surah Al-Baqarah 1-5 itu, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu cirinya dia senang bersedekah. Nah, tentang ukhuwah Islamiyah bagi orang bertakwa, dia justru menjadi orang yang paling depan untuk membangun dan mempromosikan ukhuwah Islamiyah, karena ukhuwah itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, Pak. Kata ikhwatun itu dalam Quran digunakan dengan makna saudara yang sekandung, Pak. Ibaratkan begitu ya. Betul. Seolah-olah kita ini sekandung, dan memang betul. Kita sebenarnya dari kandungan yang sama, itu ibunda kita, Siti Hawa. Betul, Pak ya? Nah, ukhuwah itu kita aktif, Pak. Ayat 102 yang tentang perintah bertakwa ditambah sama Allah ayat 103-nya menggunakan kata sambung pakai wa. Wa itu disebut dengan waw atof dalam bahasa Arab, menambahkan, menggabungkan informasi yang di ayat sebelumnya tentang takwa, kewajiban bertakwa. Berikutnya ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah secara berjamaah. Jangan berpecah belah, Pak Teguh. Jangan berpecah belah. Jadi takwa itu menjadi model kita untuk melangkah berukhuwah, Pak Teguh. Betul. Dengan kita mampu bertakwa, orang takwa cirinya adalah dia dengar Allah, dengar Rasulnya, bukan dengar nafsu, perasaan, emosi, ataupun selera pribadi sendiri, bukan.
Dia ajak kumpul bareng-bareng, ngapain lah, udah banyak orang yang kumpul-kumpul, ya. Seleranya apa? Aku nggak kepengen seperti itu. Ya. Padahal teman-teman tangga kanan kiri itu ingin mengajak berbuat baik, ya kan? Nah, jadi orang takwa itu punya kepekaan sosial yang tinggi, Pak Teguh. Ya, selain tadi hubungan vertikal dengan Allah itu dia dekat, selalunya menjaga tiga hal. Imam Al-Ghazali merumuskan inti takwa itu 3T. Pertama, takut kepada Allah. T, takut. Yang kedua adalah taat kepada Allah. Taat itu apa? Berdasarkan takutnya sama Allah, mentaati Allah. Sholatnya 5 waktu beres, Pak. Zakatnya beres, infaknya beres. Ini kemiskinan di Indonesia itu karena sebagian umat Islam lupa untuk berzakat, Pak. Bener. Saya dapat data begini, Pak. Yeah. Ada seorang pimpinan dari Badan Amil Zakat Kabupaten Sukabumi, sahabat saya. Dia cerita, Ustadz, saya punya data begini. Zakat fitrah saja, zakat fitrah itu kan kena per jiwa, Pak. Per jiwa. Cuma 3,5 kilo beras ya. Beras. Ya, kalau diuangkan mungkin sekitar 45.000. Atau 40.000 lah di beberapa. 40.000 per jiwa. Itu dari tahun, saya tidak tahu, lupa tahunnya, 1 tahun itu dia kumpulkan zakat fitrah orang se-Sukabumi dibandingkan perolehan daerah, Pak, dari apa? Pajak PBB, bumi dan bangunan. Jauh. Jadi sebenarnya kalau mau dikelola zakat ini, wah, zakat ini akan memberdayakan masyarakat. Itu loh, Pak Sugeng. Jadi kalau Pak Teguh lihat kok ada ketimpangan, mungkin orang kaya-kaya itu lupa. Dan sebagian muslim loh orang kaya itu. Bayangkan, mohon maaf, Pak, ada yang mampu umroh 2 kali setahun, Pak. Umroh 2 kali setahun. Sekali umroh 40 juta. 50 juta sama belanja macam-macam ya, Pak ya. 50 juta, dia umrah nggak sendiri, minimal sama istrinya. Sama istri, sama anaknya. Sama anak itu, 2 kali setahun. Tapi ada orang lain, umroh itu jadi mimpi. Nggak bakal saya umroh, karena makan hari-hari aja, besok makan, besoknya lagi belum tentu makan. Tapi kalau dikelola dengan benar, zakat itu jaminan Allah. Berarti kan ada yang nggak benar kita ini. Banyak kita yang ketakwaan kita masih belum sampai nih, Pak Teguh. Ini saya sampaikan. Sikap berjamaah, berukhuwah kita gimana, Pak Teguh, kalau tidak dengan takwa? Artinya kita belum beretos takwa dengan benar. Nah, itu kalau kita betul-betul etos kita takwa, insya Allah Nabi sendiri kalau punya barang yang agak berharga gitu, beliau langsung. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ada hadis mengatakan begini, pada bulan-bulan yang biasa, Nabi begitu ringan tangannya, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kita gimana? Sebelum kita belanja, kita mikir nggak? Terutama, mohon maaf, Pak, selain orang yang kena bencana di Indonesia, sekarang ini saya pakai shawl Palestina, Pak. Kita dengan berbagai NGO, LSM Kemanusiaan Indonesia sedang berusaha membantu Gaza bangkit kembali, Palestina bangkit kembali. Dan itu modalnya besar. Nah, umat Islam Indonesia coba, kalau katakan ada 100 juta umat Islam, Pak. 100 juta. Ya, 100 juta itu nyumbang 10.000 satu kepala aja, Pak. Berapa itu, Pak? Ya, 100 juta tambah 5. 10.000 tambah 4 ya, itu beras 100 triliun, Pak. Misalnya begitu kan. Jadi Masya Allah, kalau kita mau betul-betul aja untuk melaksanakan perintah Allah, Pak. Ini kan perintah Allah. Takwa tadi kan perintah yang dilaksanakan, Pak. Berarti ada perintah yang tidak dilaksanakan, Pak Teguh. Karena terjadi gap, social gap, kesenjangan sosial sekitar kita. Karena ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan. Nah, jadi kita berharap bulan Ramadan ini kita, tadi kata Bapak, kita berintrospeksi,
kita mengevaluasi diri kita, apa yang sudah dan apa yang belum kita laksanakan. Nah, dari situ kita membuat perbaikan selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita punya komitmen baru. Lepas Ramadan kita sudah menjadi orang yang lebih baik. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini kalau yang menarik tadi tentang zakat deh. Nanti kita ulas lagi di episode yang lain, khusus karena ada yang salah kayaknya ini dengan ketakwaan kita. Kadang-kadang Allah tuh sudah memberikan jalan ya, atau kehidupan ini ya, termasuk zakat itu bagaimana. Kalau zakat itu bisa dijalankan dengan baik, bisa dilakukan secara jamaah semuanya ya, dan termasuk zakat mal, zakat fitrah. Nah ini kemungkinan besar tidak ada lagi sebenarnya Ketimpangan ya. ketimpangan. Ini ada kesalahan, mungkin ya kesalahan di dalam diri mungkin kita dan yang lain, bahwa terjadi demikian ya karena imbasnya kemana-mana ya. Mohon maaf karena tadi mungkin ada bencana ya, bisa jadi ya itu wallahu a'lam lah ya. Tapi kita harus introspeksi diri tentunya gitu. Mungkin saya ulas lagi nih sekaligus penutup kesimpulan sebelum nanti ditutup sama doa, bahwa rangkaian diskusi kita tentang etos hidup Muslim ini juga pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana meningkatkan etos kerja, etos hidup ya bagi diri kita maupun masyarakat di lingkungan kita. Kita merasa oh iya, tapi sekarang bagaimana meningkatkan itu agar kita bisa menyalurkan energi positif ini ke masyarakat semuanya gitu. Kita harus tetap cepat-cepat sadar dan bagaimana kita harus meningkatkan ini. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan satu kunci sehingga kita semua bisa cepat sadar dan kita bisa menyalurkan energi positif ini ke masyarakat semuanya. Nah, itu sekaligus menyimpulkan ya tadi pembahasan kita Pak Ustadz tentang etos hidup Muslim yang sedang kita bahas ini. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Ikhwan sekalian, kita akan membagi dalam dua level. Level individual dan level sosial. Pertanyaan Pak Teguh itu pertanyaan strategis dan tidak bisa dijawab dalam waktu dekat ini. Tapi kita simpulkan seringkas-ringkasnya. Karena apa, jawaban terhadap pertanyaan tadi itu sifatnya sistemik. Tidak pribadi-pribadi. Pada layer pribadi, pada level atau tahapan pribadi, lapisan pribadi itu, setiap orang bertransformasi dirinya menjadi orang bertakwa. Makin taat kepada Allah, makin takut kepada Allah, insya Allah jadi benar. Hartanya dia takut. Menumpuk harta itu takut. Gitu Pak Sugeng. Jadi kalau orang takwa itu kalau dapat harta banyak justru yang terpikir gimana harta saya tidak jadi mudorot. Gimana harta saya diridhoi sama Allah. Artinya harta saya harus dikelola, dibelanjakan sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya, itu pada layer individual. Juga orang bertakwa harus banyak dekat lagi pada Allah. Makin bertakwa, makin dekat kepada Allah, makin belajarnya kuat, makin senang menuntut ilmu itu Pak. Sehingga dia makin tadi mesinnya itu sensitif Pak. Oh saya ada yang nggak salah nih, ada yang salah, ada yang nggak benar ya kan Pak. Nah, sekarang kita bicara tentang level sosial. Yang kita tidak laksanakan sekarang itu hidup berjamaah Pak Sugeng. Kita belum berjamaah hidup kita. Sekedar berjamaah di dalam masjid, sholat 5 waktu. Lepas dari masjid, kita nggak peduli mana anak-anak kita yang belum sholat, belum sekolah ya Pak ya. Iya. Mana yang sakit tidak punya biaya, belum. Kita ambil teman-teman yang sudah agak berjamaah lah. Teman-teman Muhammadiyah, saya tidak memuji Muhammadiyah secara berlebihan, tapi saya menyampaikan fakta. Muhammadiyah itu warganya di
sentuh hatinya dalam pengajian-pengajian rutin, Pak. Hmm. Saya bukan warga Muhammadiyah langsung, tetapi saya simpatisan dan banyak juga diajak untuk mengisi kepada pengajian-pengajian Muhammadiyah, bahwa teman-teman Muhammadiyah itu tiap waktu disentuh hatinya untuk lebih banyak memberi daripada meminta. Etosnya itu tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, Pak. Tuh. Sehingga warga Muhammadiyah itu banyak bersedekah. Mereka punya lazismu ya Pak ya. Lazismu. Dan dari zakat infak sedekah warga Muhammadiyah dibangunlah berbagai fasilitas untuk amal sosial Muhammadiyah, Pak. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit Muhammadiyah itu mungkin lebih banyak dari rumah sakit yang lain, Pak. Betul, Pak ya? Yeah. Nah, apakah yang besar-besar maupun yang kecil-kecil dalam bentuk PKU, ya, itu mereka sebagian didanai daripada zakat infaknya. Dan Masya Allah, warga masyarakat yang nggak punya itu terbantu, Pak. Karena layanan rumah sakit Muhammadiyah itu bisa dijangkau. BPJS Muhammadiyah justru mengutangi BPJS, Pak. Oh iya. PT BPJS itu berapa ratus miliar berutang kepada Muhammadiyah kan? Maksudnya kepada rumah sakit Muhammadiyah, bayangkan, Pak. Nah, ini jadi etos berjamaah ini belum kita laksanakan. Jadi kalau tadi apa yang belum kita laksanakan? Etos berjamaah, Pak. Orang sakit harusnya mendapatkan bantuan karena di dalam Islam kewajiban kita salah satunya kalau orang sakit kita bantu, Pak, itu. Anak-anak yang harusnya sekolah, banyak anak-anak kita pinter berhenti sekolah, ya. Pengusaha-pengusaha kecil yang butuh modal, Pak, coba akhirnya jatuhnya ke pinjol atau ke bank-bank ribawi, Pak. Nah, akhirnya bukan berkah usahanya, malah berhenti. Banyak terjadi itu. Tapi kalau kita punya lembaga keuangan syariah yang justru sifatnya membantu dengan disiplin, yakin UKM kita itu kan berkembang. Ya, kita lihat justru Indonesia ini entrepreneurship-nya masih terus didorong, Pak. Kita masih 2% dari total pengusaha. Harusnya 20%, Pak. Pengusaha-pengusaha entrepreneur, Iya. ya. Jauh dari. Nah, demikian mungkin ada yang belum di Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi secara individual kita beres hubungan kita dengan Allah dan sama manusia, secara sosial kita hidup berjamaah, hidup berukhuwah, saling tolong menolong, dan kewajiban tadi, Pak, kewajiban zakat infak sedekah dilaksanakan dengan benar. Sementara para pengelola lembaga-lembaga zakat, amilin zakat ini juga profesional dan amanah. Insya Allah semuanya berkah rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Mengakhiri mungkin kita berdoa ya. Dengan doa, monggo. Mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalil karim azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna al qamil kafirin wa tawaffana muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanuna fi Palestin wa kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Banyak maaf dari kami, wa'fu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas wejangan-wejangan dan sharing ilmunya. Semoga Pak Ustadz selalu sehat, Amin. selalu bisa menjalankan dakwah-dakwahnya Amin. di mana-mana. Terima kasih Pak Ustadz. Baik pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita di Syiar Ramadan pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi semua penonton yang ada di rumah. Dan pemirsa semuanya, semoga sebentar lagi sudah mendekati adzan maghrib. Anda sudah siap-siap mungkin ya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Semoga kita bertemu kembali di esok hari dengan topik yang lain di dialog Ramadan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja